Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-7 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kali ini kita membahas jenis penghasilan seperti penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, hadiah, bunga, sampai penghasilan dividen. Contoh-contoh jenis penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf A, Undang-Undang PPH yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Termasuk dalam pengertian penghasilan meliputi gratifikasi yang merupakan pemberian yang wajar karena layanan dan manfaat yang diterima oleh pemberi gratifikasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian jasa. Imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Perlu diingatkan bahwa natura atau kenikmatan dimaksud di sini terkait dengan imbalan pekerjaan di kantor. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf B, Undang-Undang PPH yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Sedangkan yang dimaksud dengan undian adalah pemenang lotre. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf C, Undang-Undang PPH yaitu laba usaha. Jenis penghasilan laba usaha sangat jelas. Semua hasil usaha yang menghasilkan laba akan dikenai pajak penghasilan. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf D, Undang-Undang PPH yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan, pencatatan penghasilan harus bruto. Sehingga penjualan aktiva atau harta juga harus dicatat bruto. Dicatat bruto maksudnya hasil penjualan sebenarnya, atau harga yang seharusnya dicatat sebagai penghasilan. Sedangkan jika ada nilai kini, atau nilai sisa buku maka dicatat sebagai biaya pada saat penjualan aktiva. Contoh perhitungan penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya, PTS memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar 40 juta rupiah. Mobil tersebut dijual dengan harga 60 juta rupiah. Dengan demikian, keuntungan PTS yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah 20 juta rupiah. Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga 55 juta rupiah, nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar 60 juta rupiah. Selisih sebesar 20 juta rupiah merupakan keuntungan bagi PTS dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar 5 juta rupiah merupakan penghasilan. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf E Undang-Undang PPH yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Sebagai contoh, pajak bumi dan bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf F, Undang-Undang PPH yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Perlu diingat bahwa bunga itu terkait dengan pinjaman. Ada sejumlah uang yang harus dibayarkan, atau dilunasi, atau dikembalikan. Apapun istilahnya, jika terkait dengan pinjaman disebut bunga menurut pajak. Contoh berikut ini adalah contoh bunga tetapi istilahnya bukan bunga. Pertama bagi hasil di bank syariah. Bank memberikan imbalan bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Imbalan yang diterima oleh nasabah disebut bunga. Walaupun bank syariah menyebutnya dengan bagi hasil, tapi perlakuannya sebagai bunga. Contoh bunga kedua bagi hasil penjualan batu bara seperti contoh kasus di sini.
Tuan Agus memberikan pinjaman sebesar 100 miliar rupiah kepada PT Tambang Berkah Sulawesi, TBS. Pinjaman ini digunakan untuk operasional tambang. Dalam perjanjian disebutkan bahwa selama PT TBS belum mengembalikan pinjaman tersebut, PT TBS memberikan keuntungan dari setiap produksi tambang sebesar Rp10.000 per ton. Maka Tuan Agus menerima bunga sebesar Rp10.000 per ton produksi tambang PT TBS. Dividen merupakan imbalan terkait dengan saham di perseroan. Apapun namanya, jika penghasilan tersebut berkaitan sebagai pemegang saham, maka bisa disebut dividen. Contoh-contoh berikut terdapat di bagian penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian penghasilan dividen yaitu 1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. 3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. 4. Pembagian laba dalam bentuk saham. 5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Segala bentuk penambahan modal saham tanpa penyetoran, maka termasuk dividen. 6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan. 7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar, statuter, yang dilakukan secara sah. 8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. 9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi, yaitu obligasi yang dapat dikonversi ke saham. 10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis yang dikaitkan dengan penghasilan usaha. 11. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Di perseroan yang bersifat privat, biasanya pemegang saham seenaknya meminta pembayaran keperluan pribadi kepada perusahaan untuk dibayarkan. Contoh pembayaran rumah tangga pemegang saham tetapi dibayarkan oleh perusahaan. Perlu saya ingatkan bahwa salah satu syarat dividen dikecualikan sebagai bukan objek adalah diadakannya RUPS sebelum pembagian dividen, kecuali pembagian dividen interim. Dengan demikian, jika ada salah satu transaksi di atas, dan di pihak perusahaan tidak ada RUPS maka sudah pasti dividen tersebut dikenai pajak penghasilan. Semoga menjadi perhatian. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.